Langit pagi masih kelabu ketika Raras Pramesti menyalakan mesin truk paketnya. Suara deru mesin Colt diesel tua itu membelah kesunyian kawasan gudang logistik di pinggiran kota Probolinggo. Rambutnya yang hitam legam terikat rapi, matanya tajam menatap ke depan. Tak banyak yang tahu, di balik kecantikannya yang memikat dan senyum tipis yang selalu hadir, tersimpan luka lama yang belum sembuh. Ia bukan hanya sopir pengantar paket biasa, ia adalah anak seorang pendekar tua yang mati mengenaskan di jalanan karena preman. Hari itu, Raras mendapat tugas mengantar paket elektronik dan sembako ke wilayah Sumatera Selatan, perjalanan panjang yang sudah biasa ia lalui. Namun setiap kali roda truknya memasuki jalan lintas Sumatera, hatinya selalu gelisah. Tempat itu adalah lokasi terakhir ayahnya, Prabu Santika, terlihat hidup. Ayahnya dulu juga sopir paket, dibunuh secara sadis oleh kawanan preman ketika menolak membayar uang jalan. Sejak hari itu, hidup Raras berubah. Di dalam laci dashboard truknya, tersimpan kain kuning berisi serbuk hitam dan doa-doa kuno, warisan ajian dari sang ayah. Ia belum membuka segel itu selama bertahun-tahun, karena Pak Lik Sabdo, paman sekaligus guru spiritualnya, memintanya menunggu saat yang tepat. Namun firasat Raras pagi ini buruk. Seolah-olah angin membawa bisikan gaib, membangunkan jiwa pendekar yang telah lama tidur di dalam dirinya. Di tengah jalan tol, Raras sempat berhenti sebentar untuk menyalakan dupa kecil dan membaca mantra perlindungan. Ia tahu betul, banyak sopir yang hilang atau dipukuli di wilayah perbatasan. Tapi ia juga tahu, ketakutan hanya akan memberi ruang bagi kejahatan tumbuh. Ia tak akan mundur, setiap paket yang ia bawa adalah amanah, bukan sekadar barang, tapi harapan dari orang-orang kecil yang menanti di ujung jalan. Sore menjelang, dan truk Raras mulai memasuki kawasan sepi di sekitar daerah W kanan. Beberapa kendaraan sengaja melambat, sebagian bahkan berbalik arah. Sebuah truk kontainer menepi dalam ketakutan. Seorang sopir sempat membuka jendela dan berteriak, "Mbak, jangan lanjut. Ada preman, mereka makin brutal sekarang." Tapi Raras hanya mengangguk dingin dan melanjutkan laju truknya. Di hatinya, ia sudah bersumpah, hari pembalasan akan tiba. Tak lama kemudian, dari balik tikungan, 3 motor matic muncul menghadang. Para pengendara memakai jaket kulit hitam, membawa balok kayu dan rantai. Salah satu dari mereka menunjuk truk Raras sambil tertawa, "Truk manis, sopirnya pasti lebih manis." Mereka mulai mendekat dan memukul sisi truk. Raras menahan amarah, tapi belum saatnya mengeluarkan ajian. Ia menatap laci dashboard yang bergetar halus, seolah berisi amarah sendiri. Truknya dihentikan paksa, salah satu preman naik ke pintu, mengetuk dengan kasar, "Uang jalan, Neng, atau trukmu kita gulingin." Raras menarik napas panjang, membuka kaca jendela perlahan. Senyumnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah tajam. "Aku bukan sopir biasa, dan kalian baru saja membuat kesalahan besar," ucapnya pelan. Seketika, angin berhembus aneh. Pepohonan di sekitar jalan sepi itu bergoyang seperti takut. Preman itu tertawa, belum tahu siapa yang mereka hadapi. Tapi dalam hati Raras, ajian warisan Prabu Santika mulai bangkit. Dan di jalan sunyi itu, nasib para pemalak akan berubah selamanya. Preman yang berdiri di samping pintu truk Raras belum sempat menyadari perubahan aura di sekelilingnya. Dalam hitungan detik, tangannya yang hendak meraih kerah baju Raras justru membeku, seolah ada hawa panas membakar dari dalam kulitnya. Matanya melotot, tubuhnya gemetar. Raras hanya menatap tajam sambil menggenggam kalung kecil berbahan akar bahar yang tergantung di lehernya. Itu adalah pemicu ajian lembu sekilan. Ia belum menyerang, tapi ajian itu sudah membentuk benteng gaib di sekeliling tubuhnya. Salah satu preman lain mencoba memukul kaca depan truk dengan balok kayu, namun balok itu patah seperti menabrak batu karang. Mereka mulai panik. "Ini bukan sopir biasa, Bang. Kayaknya dia pakai susuk," teriak salah satu dari mereka. Namun si preman bertato naga di leher, yang tampaknya pemimpin kelompok itu, maju dengan keangkuhan. "Tak ada perempuan bisa tahan sama bacokan gua," ujarnya sambil mengeluarkan celurit besar dari balik jaketnya. Raras membuka pintu truk dan turun perlahan. Langkahnya ringan, tapi setiap hentakan sepatu botnya menimbulkan gema aneh di jalanan kosong itu. "Aku beri satu kesempatan. Pergi, sebelum kutunjukkan jalan pulang ke tanah." Suaranya tenang namun tegas, seperti suara air mengalir yang membawa maut. Tawa para preman terhenti. Mereka tak tahu mengapa lutut mereka mulai lemas.
Tiba-tiba, si preman bertato menerjang dengan celurit, mengincar leher Raras. Namun, senjata itu terpental seketika begitu menyentuh kulitnya, seolah menabrak tembok baja. Raras hanya berdiri tegak. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong tubuh penyerang itu dengan telapak tangannya, dan tubuh si preman terpental sejauh 5 meter, menghantam semak dan tak bangun lagi. Dua preman lain lari terbirit-birit, kehilangan nyali. Raras menatap langit, menarik napas panjang. Dadanya berdebar bukan karena takut, tapi karena peringatan batin. Ini baru awal, bisik hatinya. Ia tahu, para preman jalanan bukanlah ancaman utama. Ada yang lebih kuat, lebih jahat, dan lebih sakti, seseorang yang sudah lama menguasai jalur lintas ini, yang dulu menumpahkan darah ayahnya. Gombloh, malam mulai merayap saat Raras kembali menyalakan mesin truknya. Jalanan terlihat lengang, tapi matanya tak pernah berhenti waspada. Ia terus memandangi bayangan-bayangan yang berkelebat di antara pepohonan. Setiap langkahnya semakin mendekatkan pada konfrontasi besar, dan ia harus siap lahir batin. Truk kembali melaju pelan melewati tanjakan dan tikungan gelap, dengan tubuh lelah tapi jiwa membara. Di kejauhan, dari balik rimbunan pohon, sepasang mata memperhatikannya. Mata itu dingin, penuh dendam, milik seseorang yang mengenali ajian lembu sekilan sejak dulu, dan menganggapnya ancaman. "Jadi kau anak Prabu Santika," gumam suara berat itu. "Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan di jalanan ini." Dan dengan begitu, takdir Raras benar-benar mulai bergulir. Jalanan bukan sekadar tempat antar barang, melainkan medan perang antara ilmu putih warisan leluhur dan keangkaramurkaan yang menguasai dunia gelap jalan raya. Di tengah hutan lebat perbatasan Lampung Sumatera Selatan, berdiri sebuah pos kayu reyot yang tak terdaftar di peta manapun. Bangunannya tampak usang, namun setiap malam tempat itu hidup, dipenuhi suara tertawa kasar, denting botol arak, dan aroma amis darah. Disinilah markas Gombloh, pria bertubuh besar dengan bekas luka membelah pipi kirinya. Ia bukan hanya preman, tapi raja jalanan. Semua sopir takut menyebut namanya, karena tiap yang melawan, tak pernah pulang utuh, atau pulang sama sekali. Gombloh duduk bersila di atas tikar usang, tubuhnya dililit sabuk hitam berbau kemenyan. Di hadapannya, 3 anak buahnya berlutut gemetar. Salah satunya membawa kabar tentang seorang sopir wanita yang mengalahkan orang-orangnya tanpa menyentuh senjata. "Celurit kami tak mempan, Bang," seolah dia kebal, dan tenaga perempuan itu seperti banteng kesurupan, ucap mereka terbata. Mata Gombloh menyipit tajam, mencium aroma ajian kuno yang telah lama ia benci, "Lembu Sekilan." "Lembu Sekilan," gumamnya pelan. Hatinya langsung teringat pada masa lalu. Puluhan tahun silam, ia pernah dihajar habis-habisan oleh seorang sopir tua yang membawa ilmu itu, Prabu Santika. Luka di pipinya adalah hadiah dari tangan sang pendekar. Sejak saat itu, Gombloh bersumpah membasmi semua pewaris ilmu itu. Dan sekarang, anak perempuan Prabu itu muncul di jalur kekuasaannya. Dendam lama pun mendidih lagi dalam darahnya. Ia bangkit dan melangkah ke dalam ruangan tertutup, tempat ia menyimpan pusaka hitam warisan gurunya, keris kecil berselimut kain kafan yang disebut pusaka Banyumati. "Ajian ini," kata gurunya, "bisa merontokkan kekebalan siapapun dalam sekali bacok jika dibarengi tirakat darah dan mantra pembalik jiwa." Malam itu juga, Gombloh memulai ritual pemanggilan kekuatan gelap. Kemenyan menyala, ayam hitam dikorbankan, dan lantunan mantra gaib terdengar menggetarkan tanah. Sementara itu, Raras berhenti di sebuah warung kecil tempat sopir biasa beristirahat. Di sana, ia mendengar cerita-cerita lama tentang Gombloh, tentang truk-truk yang dibakar, sopir yang hilang tanpa jejak, dan supir perempuan yang pernah dilecehkan dan dibuang ke jurang. Wajah Raras menegang, bukan karena takut, tapi karena makin yakin bahwa Gomblohlah pembunuh ayahnya. Ia tak lagi sekadar menjalankan tugas paket. Ini misi penebusan. Malam semakin larut. Petir menggulung dari arah bukit. Gombloh berdiri di depan markasnya, menatap jalan raya yang sunyi dengan tatapan dingin. Ia merasakan sesuatu dalam dadanya, getaran ajian dari kejauhan. "Kau datang juga, anak Prabu," bisiknya. "Tapi kali ini, ajianmu tak akan menyelamatkanmu." Dan di tempat lain, di balik kabin truknya, Raras membuka gulungan kain kuning warisan ayahnya. Ia menatap bubuk hitam di dalamnya, lalu menutup mata sambil membaca doa yang telah lama disimpannya. Hari pembalasan sudah dekat. Jalanan ini akan berubah menjadi medan duel 2 ajian sakti,
dan hanya satu yang akan tetap berdiri. Berikut lanjutan cerita dalam bab 4, Ajian Lembu Sekilan, yang memperdalam latar belakang kekuatan Raras, disusun sedramatis mungkin dan tetap nyambung dengan bab sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 4, Ajian Lembu Sekilan. Raras memarkir truknya di pinggir sebuah ladang tembakau di daerah pelosok Jatirogo, tempat di mana Pak Lik Sabdo tinggal dalam kesunyian. Lelaki sepuh itu adalah satu-satunya orang yang memahami warisan ajian Prabu Santika, dan satu-satunya yang masih menyimpan kunci penyempurnaannya. Rumah Pak Lik tak berubah sejak dulu, sederhana, berdinding kayu, diapit pohon randu tua yang daunnya selalu berguguran meski musim tak menentu. Tapi keheningan tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dalam, ilmu tua yang tak pernah punah. Panjenengan sudah mulai merasakan getaran darah, Nduk? Tanya Pak Lik Sabdo begitu Raras masuk dan mencium tangannya. Raras mengangguk lirih. Gombloh masih hidup, Pak Lik, dan dia ingat ajian ayah. Suara Raras bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa pertarungan besar semakin dekat. Pak Lik mengangguk pelan, lalu membuka peti kayu tua yang berisi kitab raja peninggalan almarhum kakaknya, ayah Raras. Ajian Lembu Sekilan bukan sembarang kekebalan. Ia bukan sekadar tameng tubuh, tapi juga cermin jiwa. Jika hati si pemilik ajian keruh, maka kekuatan itu akan berbalik menyiksa dirinya. Makanya, ajian ini hanya bisa diwariskan pada orang yang bersih niat dan teguh dalam pengorbanan, ucap Pak Lik sambil meneteskan minyak dari bunga setaman ke tangan Raras. Bapamu meninggalkan setengah kekuatan padamu, setengahnya lagi harus kau wujudkan dengan laku. Malam itu, Raras melakukan lelaku tapa bisu di bawah pohon randu, duduk bersila menghadap ke barat, menutup mata dan menahan napas dalam setiap doa yang ia ucap dalam hati. Ia mengulang setiap ajian yang diajarkan ayahnya dulu ketika mereka masih tinggal di lereng Gunung Raung, mantra-mantra kuno yang kini bergema kembali dalam darahnya. Keringat bercampur air mata menetes di wajahnya, tapi Raras tak bergeming. Ia tak lagi perempuan biasa, ia adalah pewaris ilmu tua, yang pernah ditakuti para begal. Menjelang dini hari, seekor burung hantu melintas di atas kepala, dan tiba-tiba udara menjadi hangat. Pak Lik Sabdo mendekat dengan membawa segenggam bunga kantil putih yang masih basah dari embun. Saat ini, ajian lembu sekilan sudah sempurna dalam dirimu, Raras, ujarnya lirih. Tapi ingat, kekuatan sejati tak hanya di tangan, tapi di batin. Kalau kau mulai membunuh dengan amarah, ajian ini akan lepas dari jiwamu. Raras membuka mata, dan di matanya ada kilau aneh, tenang tapi tajam, damai tapi penuh nyala. Ia berdiri dengan ringan, tubuhnya seolah menyatu dengan tanah dan udara. Ia sudah menjadi bagian dari alam, dan alam akan melindunginya. Aku tidak akan membunuh karena dendam, Pak Lik. Aku akan menegakkan jalan agar orang lain tak lagi kehilangan ayah seperti aku dulu. Fajar menyingsing, dan Raras kembali ke truknya. Ia membawa lebih dari sekadar paket hari itu. Ia membawa ajian warisan leluhur dan tekad baja untuk membersihkan jalanan dari kegelapan. Dari balik kaca spion, matahari perlahan naik di cakrawala, seolah memberi restu pada perjalanan barunya. Perjalanan sebagai Raras Pramesti, sopir paket berhati pendekar, pemilik ajian lembu sekilan. Langit mulai gelap ketika Raras memasuki kawasan rawan di perbatasan Muara II. Jalanan sempit dan berliku itu dikenal di kalangan sopir sebagai tikungan jahanam, tempat banyak nyawa melayang, truk terguling, dan raib tanpa jejak. Di salah satu sisi jurang, tersisa bekas-bekas bangkai kendaraan tua yang dibiarkan membusuk. Angin di sana seolah membawa bisik-bisik ngeri dari masa lalu. Tapi Raras tetap melaju. Ia tahu, di tempat seperti inilah ujian sesungguhnya akan datang. Di tengah perjalanan, ia melihat lampu hazard menyala di pinggir jalan. Sebuah truk ekspedisi bermuatan sembako tampak berhenti dengan kondisi rusak. Dari jauh, ia sudah curiga. Terlihat satu orang terkapar di tanah, wajahnya berlumuran darah. Raras menghentikan truknya, turun dengan waspada. Hatinya berdegup keras saat mengenali sopir truk itu, Kang Waryo, sahabat mendiang ayahnya, yang dulu ikut dalam karavan pengantar logistik ke pelosok-pelosok daerah. Kang Waryo, siapa yang lakukan ini? Bisik Raras sambil mengangkat kepala pria itu yang hampir tak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga, Kang Waryo menjawab pelan, mereka, pakai masker, dipimpin orang besar, celuritnya hitam, dia nyebut nama Gombloh. Mata Raras menajam, darahnya mendidih. Tubuh Kang Waryo mulai dingin. Ia memegangi tangan Raras,
lalu mengembuskan napas terakhir dengan sebutan lirih, "Bapaknya Raras, dulu, juga di sini." Air mata Raras mengalir, tapi wajahnya tak berubah. Ia tak menangis dengan tangisan biasa. Ia menyimpan semuanya di dalam dada, marah, sedih, dan dendam yang kini mulai menyatu menjadi tekad. Ia menatap tikungan gelap itu, lalu menggenggam erat kalung akar bahar pemberian Pak Lik. "Kau kirim tantangan, Gombloh. Sekarang aku datang," ucapnya pelan namun menusuk, seperti kutukan. Ia kembali ke truk, memindahkan jasad Kang Waryo ke dalam kabin, menutupinya dengan selimut. Tak bisa ia biarkan tubuh sahabat ayahnya dibusukkan di tengah jalan seperti bangkai. Ia tak punya waktu menunggu polisi, karena hukum di daerah itu sudah lama lumpuh. Hukum di sana hanya tunduk pada kekuasaan para preman jalanan. Tapi Raras tak akan tunduk. Ia membawa hukum dari langit dan bumi, keadilan sejati. Ketika ia kembali ke jalanan dan hendak menghidupkan mesin, dari balik semak-semak muncul 3 motor yang mengelilingi truknya. Raras tahu, mereka bukan sekadar begal. Ini adalah pesan, "Kami tahu kamu datang." Salah satu dari mereka bahkan membawa potongan baju Kang Waryo yang masih berdarah. Mereka tertawa, memamerkan kekejaman seperti trofi. Namun kali ini, Raras tidak hanya waspada, ia siap membalas. Ia turun tanpa sepatah kata, berdiri di depan truk dengan kedua tangan terbuka. Ketiga preman itu mencoba menyerang serempak, tapi Raras menepuk tanah dengan kakinya. Gemuruh seperti petir menggelegar, dan dalam sekejap, satu orang terpelanting sejauh 5 meter. Yang lain terpaku, tak mampu bergerak. Dari tangan Raras keluar aura kemerahan yang membentuk perisai angin, membuat dedaunan beterbangan dan motor mereka terguling. Dan untuk pertama kalinya, nama Raras Pramesti disebut dengan nada takut oleh para preman jalanan. Dia bukan sopir biasa, dia titisan Prabu Santika, dia lembu sekilan. Teriak mereka sambil kabur ke arah hutan. Tapi Raras hanya berdiri, menatap tikungan gelap itu dengan dingin. Karena ia tahu, semakin dalam ia melaju, semakin banyak darah yang akan menetes. Dan ia harus siap untuk semuanya. Malam itu, langit di atas hutan Sumatera berubah muram. Raras menghentikan truknya di sebuah tanjakan sepi untuk memberi jeda pada mesin dan pikirannya. Ia menyalakan dupa kecil dari ramuan Pak Lik Sabdo, sebagai pelindung dari serangan gaib. Tapi bahkan aroma dupa tak sanggup mengalahkan bau anyir yang mulai merayap dari pepohonan sekitar. Suasana mendadak berat, udara seolah menekan dada. Insting Raras berteriak, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul asap hitam yang meliuk seperti ular. Bukan asap biasa, ia bergerak beraturan, berputar membentuk wajah manusia. Wajah itu bukan asing bagi Raras. Parut di pipi, mata merah membara, dan senyum licik, itu Gombloh. Suara seraknya terdengar, meski mulutnya tak bergerak. "Kau bawa dendam ayahmu ke tanahku, Raras Pramesti. Tapi ini bukan dongeng, ini jalanan, dan di sini, aku rajanya." Raras menggertakkan gigi. Ia berdiri dan menatap asap itu dengan sorot mata penuh nyala. Ia tak gentar, meski hawa di sekelilingnya mulai dingin seperti kuburan. "Kau bisa kirimkan semua ancaman lewat asap, Gombloh. Tapi aku akan datang langsung ke jantung sarangmu. Dan aku tak akan berhenti sampai semua nyawa yang kau rampas mendapat keadilan," balas Raras, suaranya mantap. Asap itu meringkuk, lalu meledak seperti semburan api. Angin mendesing, dan sekelebat bayangan berusaha menyerangnya dari belakang. Namun tubuh Raras seketika mengeluarkan kilau cahaya emas. Ajian lembu sekilan menyala otomatis. Serangan itu terpental, dan bayangan hitam itu hancur berkeping-keping. Raras mengatupkan kedua tangan, membaca doa perlindungan. Ia tahu, pertarungan sekarang bukan hanya di dunia nyata, tapi juga dunia gaib. Di tempat lain, di dalam markas kayunya yang remang, Gombloh terbatuk keras. Tubuhnya bergetar, darah keluar dari sudut bibirnya. Perempuan sialan itu, ajiannya sudah sempurna, geramnya. Ia berjalan terlatih ke altar keramat di ujung ruangan, lalu mengangkat keris pusaka Banyumati. "Kalau lembu sekilan adalah tameng cahaya, maka aku akan jadi malam paling gelap," bisiknya. Ia mulai bersiap untuk tirakat berdarah, pemanggilan roh leluhur hitam. Sementara itu, Raras kembali ke truknya dan membuka peta jalur distribusi. Ia menyisir jalur-jalur mati yang sering dihindari oleh pengemudi lain. Jalur inilah yang Gombloh kuasai. Tapi dia tak tahu,
Raras sudah hafal jalanan itu sejak kecil, ayahnya dulu mengajarinya menyusuri rute yang tak tercatat di GPS. Jalanan itulah yang akan ia gunakan untuk menembus jantung sarang Gombloh. Udara semakin dingin ketika Raras mulai menuruni lereng berkabut. Dari balik jendela kabin, ia melihat kilatan cahaya di langit, seolah langit pun menyadari benturan besar akan terjadi. Ia tidak lagi hanya pengantar paket. Ia adalah kiriman terakhir dari masa lalu, pembawa warisan yang tak akan bisa dibendung oleh kekuasaan premanisme. Di kaca spion, asap hitam tadi muncul kembali, tapi kali ini hanya berdiam di kejauhan. Seolah mengawasi, seolah menunggu, dan Raras tahu, waktu mereka untuk bertemu sudah sangat dekat. Terlalu dekat untuk kembali, terlalu jauh untuk mundur. Kabut semakin tebal saat Raras memasuki jalanan sempit yang tak tercatat di peta. Aspalnya retak, dikelilingi oleh ilalang tinggi dan pohon-pohon karet yang rimbun. Disinilah, menurut informasi para sopir dan kode-kode rahasia di dinding warung pinggir jalan, markas Gombloh berada di tengah tanah tandus yang dulunya bekas tambang batu kapur. Tak ada sinyal, tak ada lampu. Hanya sunyi yang menggigit seperti ular siap menerkam. Raras mematikan mesin truknya. Ia turun dengan membawa sebilah besi bengkok dan sebungkus kecil bunga kantil kering dari Pak Lik Sabdo, sebagai penawar jika harus berhadapan dengan jin penjaga tempat angker. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena aroma kematian mulai tercium dari balik semak. Ia menyusup melalui celah pagar kawat berduri yang sudah karatan. Di dalam, suasana lebih menyeramkan, deretan bangkai mobil berkarat, api unggun kecil di sudut, dan suara tawa yang tak wajar terdengar samar. Di salah satu bangunan tua berbentuk hanggar, puluhan preman berkumpul. Mereka bersenjata golok, rantai, dan senapan rakitan. Di tengah mereka berdiri sosok besar dengan tubuh penuh Raja Gombloh, yang kini mengenakan jubah hitam dengan keris pusaka terselip di pinggang. Di tangannya, ada botol kecil berisi darah kering. Ia sedang memimpin ritual pemanggilan leluhur preman terdahulu, roh-roh ganas yang dulu mati di tangan polisi, tapi belum tenang karena dendam. Tanpa suara, Raras menyelinap hingga ke balik tiang hanggar. Ia mencium bau kemenyan terbakar, dan melihat Gombloh mulai berubah. Matanya merah, kulitnya menghitam, dan dari punggungnya muncul asap berputar. Tiba-tiba, salah satu preman melihat bayangan Raras. Itu dia, perempuan ajian itu. Teriaknya, seketika tempat itu gaduh. Gombloh membuka mata, dan melempar botol darah itu ke tanah, muncullah makhluk hitam bertanduk dari tanah yang pecah. Raras melompat ke tengah kerumunan. Tangannya menggenggam bunga kantil, dilemparkannya ke arah makhluk hitam itu. Seketika makhluk itu mengaung keras dan menghilang dalam api. Para preman menyerbu, tapi Raras mengaktifkan ajian lembu sekilan. Tubuhnya memantulkan golok dan pukulan, seperti batu berlapis baja. Namun ia tahu, ia tak bisa terus bertahan. Ia harus menghentikan Gombloh, sekarang atau tidak sama sekali. Gombloh tertawa keras, lalu menghunus keris banyu mati yang menghitam. Kau bisa kalahkan anak buahku, Raras. Tapi kau tak bisa kalahkan kutukan darah. Teriaknya, mereka saling serang, besi melawan keris, ajian melawan ajian. Tanah tempat mereka berpijak bergetar. Percikan api muncul setiap kali senjata mereka beradu. Gombloh makin kuat, karena kekuatan dari darah para korban makin memenuhi tubuhnya. Tapi Raras tak goyah. Dengan satu hentakan kaki, Raras memecah lantai hanggar. Ia mengingat ajaran terakhir dari Pak Lik, ajian lembu sekilan sempurna hanya ketika digunakan bukan untuk membalas, tapi menyelamatkan. Ia membuka raja dari dalam baju, menaruhnya di tanah, dan membaca mantra pamungkas. Cahaya putih keluar dari dalam tanah, menghantam tubuh Gombloh yang mulai meleleh seperti lilin terbakar. Ia menjerit, tubuhnya mengecil dan akhirnya meledak menjadi debu hitam. Senyap, hanggar itu hancur setengahnya. Para preman tersisa tergeletak pingsan. Raras berdiri terengah, tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap tajam. Ia menatap langit, yang kini bersih dari asap. Ia tahu, ini belum akhir. Karena sisa jaringan Gombloh masih tersebar. Tapi malam itu, sarang kegelapan telah tumbang oleh seorang wanita, sopir paket, pewaris ajian, dan pembawa cahaya ke tengah lorong maut jalanan Sumatera. Hanggar tua itu kini sunyi, hanya menyisakan bau kemenyan dan debu. Kematian, tubuh Raras gemetar, bukan karena lelah semata, tapi karena getaran gaib masih terasa di tanah tempat ia berdiri. Di tengah puing-puing,
Ia melihat secarik kertas terbakar setengah yang tergeletak di altar batu tempat Gombloh memanggil roh leluhur. Dengan cepat ia meraihnya. Tertulis di sana sebuah nama dan lokasi, Bandar Lestari, Gudang Timur 7, disertai simbol segitiga merah, simbol yang ia kenali dari masa lalu. Simbol itu sama persis dengan yang dulu ditemukan di berkas kematian ayahnya. Ayah Raras, Pramesti Utomo, bukan hanya sopir paket biasa. Ia adalah bagian dari jaringan rahasia sopir pejuang, yang melawan pemalakan dan korupsi jalanan dengan cara mereka sendiri. Namun ia tewas dalam kecelakaan yang janggal di tanjakan Bukit Serut, dan sejak itu, semua berkasnya lenyap. Kini, jejak itu muncul lagi, dan semakin jelas bahwa Gombloh hanyalah pion dari kekuatan yang lebih besar. Raras menghela napas dalam-dalam, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Fajar mulai menyingsing, dan kabut mulai menghilang. Ia membawa kembali truknya yang rusak sebagian keluar dari hutan dengan sisa tenaga. Di dalam kabin, luka-luka kecil di tubuhnya mulai membiru, namun ia terus menyetir. Ia tahu, jika berhenti sekarang, kebenaran akan kembali terkubur. Dalam perjalanan, ia sempat berhenti di posko sopir mandiri yang tersembunyi di belakang sebuah bengkel tua di pinggir lintas. Di sana, beberapa sopir senior menyambutnya dengan raut terkejut dan hormat. "Kau mirip sekali dengan ayahmu," kata seorang pria tua bernama Pak Harto, yang ternyata mantan rekan ayahnya. Mereka menunjukkan padanya arsip rahasia, salinan rute pemalakan, kode operasi, dan nama-nama pengendali yang tak pernah tersentuh hukum. Di antara semua itu, satu nama mencuat, Raden Wiraatmaja, pemilik perusahaan logistik terbesar di Jawa Sumatera yang dikenal bersih, namun ternyata adalah dalang di balik jaringan pemalak jalanan. "Dia yang mendanai Gombloh dan puluhan preman lain," ujar Pak Harto, karena dia ingin semua jalur distribusi melewati tangan perusahaannya. "Sopir independen seperti kita dianggap pengganggu." Raras mengepalkan tangan. Satu-satunya cara menghancurkan jaringan itu adalah membongkar markas pusat di Bandar Lestari, tempat segala dokumen dan transaksi gelap disimpan. Tapi tempat itu bukan main-main, dijaga satpam bersenjata dan kamera di setiap sudut. Raras memandang truknya yang sudah mulai reot. Ia tahu, kendaraan itu tak akan cukup kuat, tapi semangatnya lebih dari baja. Di dalamnya, ia bukan lagi hanya sopir. Ia adalah saksi, pembawa rahasia, dan pewaris dendam yang kini membara menjadi cahaya kebenaran. Sebelum ia berangkat, Pak Harto memberinya sebuah amplop tua dari ayahnya. Di dalamnya, ada jimat kain merah dan pesan tulisan tangan, "Anakku, jika kau membaca ini, berarti waktumu telah tiba. Jangan takut, kebenaran akan mengenali darahmu sendiri." Dengan mata yang memerah, Raras memeluk jimat itu. Ia menghidupkan truk dan melaju ke arah timur, menembus kabut pagi yang mulai cerah. Tapi ia tahu, perjalanan berikutnya bukan hanya soal keberanian, melainkan tentang menyingkap wajah asli dari kekuasaan gelap yang sudah terlalu lama bercokol. Dan dalam bayang-bayang asap terakhir, jejak kebenaran kini mulai tampak terang. Langit mendung ketika Raras tiba di Bandar Lestari, kawasan industri yang tampak biasa dari luar, namun menyimpan kegelapan di balik dinding-dinding logamnya. Gudang Timur 7 berdiri megah di ujung kompleks, dikelilingi pagar kawat tinggi dan dijaga dua pria berbadan kekar bersenjata laras panjang. Raras tidak datang sebagai dirinya sendiri. Ia mengenakan seragam kurir dari perusahaan ekspedisi rekanan, hasil pinjaman dari jaringan sopir bawah tanah. Di tangannya, sebuah paket besar bersegel khusus, penyamaran sempurna untuk menyusup ke dalam. Dengan langkah percaya diri, ia melangkah ke gerbang. "Pengiriman penting dari kantor pusat," katanya sambil menunjukkan ide palsu yang dibuat oleh Pak Harto. Penjaga menatapnya curiga, tapi setelah berbicara singkat lewat HT, mereka membuka gerbang besi dengan suara desit menyakitkan. Raras masuk, menahan degup jantungnya yang tak karuan. Di dalam, lorong-lorong panjang dengan kamera di setiap sudut mengintainya. Gudang itu lebih mirip markas militer dibanding tempat logistik. Ia berjalan cepat, mengikuti peta dalam ingatannya yang diberikan oleh sopir tua mantan anak buah ayahnya. Di balik tumpukan kontainer, ada pintu besi menuju ruang arsip bawah tanah. Di sanalah, menurut catatan, disimpan dokumen asli transaksi gelap antara Gombloh dan Raden Wiraatmaja, termasuk rekaman CCTV dari kecelakaan ayah Raras. Ketika tak ada yang melihat, Raras membuka pintu kecil di sisi gudang dan menyusup turun ke ruang bawah dengan senter kecil di tangan. Lorong bawah tanah itu pengap dan gelap.
Bau lembab menusuk hidung, dan suara tetesan air membuat suasana semakin mencekam. Tapi Raras tetap melangkah, hingga ia sampai di sebuah ruangan berisi lemari besi dan rak-rak berisi map usang. Ia membuka satu persatu dengan cepat, hingga akhirnya menemukan map bertuliskan kode merah, PRUTM-05. Tangannya bergetar saat membuka isinya. Di dalam, jelas tertulis, Operasi Pembersihan Sopir Pramesti Utomo. Status, eksekusi oleh tim bayangan Gombloh. Air mata Raras menetes. Di balik tumpukan arsip itu, ia juga menemukan flash disk kecil tersembunyi di balik rak. Ia menyelipkannya ke dalam saku, bersamaan dengan dokumen yang sudah difoto diam-diam dengan kamera mikro di jam tangannya. Tapi tepat saat ia hendak keluar, suara langkah berat terdengar dari atas. Alarm pelan berbunyi. Mereka tahu ada penyusup. Raras menarik napas dalam-dalam dan berlari menuju pintu darurat, tapi jalannya sudah dikunci. Seketika, terdengar suara familiar dari pengeras suara gudang. Pramesti, bukan, Raras. Suara berat itu menggema. Itu suara Raden Wiraatmaja. Aku tahu kau akan datang. Tapi sayang, semua ini sudah terlalu dalam. Bahkan kebenaran pun tidak akan menolongmu sekarang. Lampu darurat menyala merah, dan asap pelan mulai menyelimuti lorong. Gas bius. Raras buru-buru mengikatkan kain jimat merah ke wajahnya, menutup hidung dan mulut. Dengan langkah terlatih, ia mendobrak pintu cadangan dan berlari menembus gudang. Peluru mulai ditembakkan ke arahnya, tapi cahaya dari jimat itu membuat tubuhnya tak mudah dilumpuhkan. Di tengah tembakan dan asap, Raras melompat ke dalam truk pengantar dan menancap gas, menerobos pagar belakang dan kabur dari tempat laknat itu. Tubuhnya lemah, tapi tangannya masih mencengkeram dokumen dan flash disk yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Gudang Timur 7 tak lagi menjadi tempat rahasia, karena kebenaran sudah mulai lolos dari bayang-bayangnya. Angin malam menghantam wajah Raras ketika truk tuanya meluncur kencang di jalan tol sepi yang membelah hutan industri. Lampu-lampu jalan hanya menyala sebagian, membuat pandangan buram dan mencekam. Di dashboard, napasnya memburu. Tubuhnya lemas karena gas bius yang sempat terhirup sebagian. Tapi satu tangan tetap menggenggam erat kemudi, dan satu lagi memeluk map dan flash disk, harta bukti yang bisa meruntuhkan kerajaan hitam milik Raden Wiraatmaja. Belum sempat ia mengatur napas, suara mesin menderu dari belakang. Lewat kaca spion, terlihat 3 mobil hitam melaju cepat. Di atasnya, sosok-sosok bersenjata berdiri dengan wajah tertutup. Mereka memburuku, gumam Raras. Ia segera menginjak gas dalam-dalam. Truk tuanya meraung kesakitan, tapi terus melaju. Ia tahu, jika mereka berhasil menghentikannya, bukan hanya dirinya yang tamat, tapi semua bukti tentang pembunuhan ayahnya akan hilang untuk selamanya. Sebuah tembakan melesat, menghantam spion truknya. Kaca pecah berhamburan. Raras membanting setir, memotong jalur keluar tol dan menembus gerbang darurat yang tertutup rantai. Truknya menghantam rambu jalan dan nyaris terguling, tapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Di belakang, mobil-mobil hitam tetap mengejar, tak mengurangi kecepatan sedikitpun. Dari salah satu jendela, peluru mulai dilepaskan ke arah ban belakang truknya. Raras menekan tombol kecil di bawah kursi, membuka kompartemen rahasia peninggalan ayahnya. Di dalamnya, ada senjata rakitan dan granat asap. Dengan cepat, ia menarik pin granat dan melempar ke jalan belakang. Ledakan asap putih memenuhi udara, menutupi pandangan para pengejar. 2 mobil terhuyung dan menabrak pembatas jalan. Tapi satu mobil tetap mengejar, lebih cepat dan lebih besar. Dari dalam, keluar pria tinggi besar berambut putih, Jabrik, algojo utama Raden, mantan preman jalanan yang kebal hukum. Mobil Jabrik menabrak sisi truk Raras, mencoba memaksa kendaraan itu keluar jalur. Raras menggertakkan gigi, lalu mengambil alih kemudi dan menabrak balik. Dentuman besi melawan besi memenuhi malam yang sunyi. Dalam kekacauan itu, map berisi bukti hampir terlempar. Raras menyelamatkannya dengan satu tangan sambil terus menghindari serangan Jabrik. "Kau pikir bisa membawa rahasia itu keluar, perempuan?" teriak Jabrik dari mobil, sambil menodongkan senjata laras pendek. Tepat ketika Jabrik hendak menembak, Raras membelok tajam ke jembatan kecil yang mengarah ke sungai. Jabrik tidak sempat bereaksi. Mobilnya melaju terlalu cepat dan terjun bebas ke jurang di sisi jembatan. Suara ledakan terdengar, api membumbung tinggi ke langit malam. Raras tak sempat merasa lega. Ia terus melaju, menyeberangi jembatan sempit hingga sampai di pinggiran kota kecil bernama Karangjati,
tempat markas terakhir jaringan ayahnya pernah berdiri. Truknya akhirnya berhenti di halaman rumah kayu tua yang tampak ditinggalkan. Raras turun dengan tubuh gemetar, darah menetes dari pelipis, dan map masih tergenggam erat. Ia mengetuk pintu rumah, 3 kali dengan pola rahasia yang diajarkan Pak Harto. Dari balik pintu, seorang wanita tua membuka, menatapnya dengan mata berkaca. "Kau, anak Pramesti," bisiknya. Raras mengangguk pelan. "Kami sudah menunggu kedatanganmu sejak 15 tahun lalu." Angin malam menghantam wajah Raras ketika truk tuanya meluncur kencang di jalan tol sepi yang membelah hutan industri. Lampu-lampu jalan hanya menyala sebagian, membuat pandangan buram dan mencekam. Di dashboard, napasnya memburu. Tubuhnya lemas karena gas bius yang sempat terhirup sebagian. Tapi satu tangan tetap menggenggam erat kemudi, dan satu lagi memeluk map dan flash disk, harta bukti yang bisa meruntuhkan kerajaan hitam milik Raden Wiraatmaja. Belum sempat ia mengatur napas, suara mesin menderu dari belakang. Lewat kaca spion, terlihat 3 mobil hitam melaju cepat. Di atasnya, sosok-sosok bersenjata berdiri dengan wajah tertutup. "Mereka memburuku," gumam Raras. Ia segera menginjak gas dalam-dalam. Truk tuanya meraung kesakitan, tapi terus melaju. Ia tahu, jika mereka berhasil menghentikannya, bukan hanya dirinya yang tamat, tapi semua bukti tentang pembunuhan ayahnya akan hilang untuk selamanya. Sebuah tembakan melesat, menghantam spion truknya. Kaca pecah berhamburan. Raras membanting setir, memotong jalur keluar tol dan menembus gerbang darurat yang tertutup rantai. Truknya menghantam rambu jalan dan nyaris terguling, tapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Di belakang, mobil-mobil hitam tetap mengejar, tak mengurangi kecepatan sedikit pun. Dari salah satu jendela, peluru mulai dilepaskan ke arah ban belakang truknya. Raras menekan tombol kecil di bawah kursi, membuka kompartemen rahasia peninggalan ayahnya. Di dalamnya, ada senjata rakitan dan granat asap. Dengan cepat, ia menarik pin granat dan melempar ke jalan belakang. Ledakan asap putih memenuhi udara, menutupi pandangan para pengejar. 2 mobil terhuyung dan menabrak pembatas jalan. Tapi satu mobil tetap mengejar, lebih cepat dan lebih besar. Dari dalam, keluar pria tinggi besar berambut putih, **Jabrik **, Algojo Utama Raden, mantan preman jalanan yang kebal hukum. Mobil Jabrik menabrak sisi truk Raras, mencoba memaksa kendaraan itu keluar jalur. Raras menggertakkan gigi, lalu mengambil alih kemudi dan menabrak balik. Dentuman besi melawan besi memenuhi malam yang sunyi. Dalam kekacauan itu, map berisi bukti hampir terlempar. Raras menyelamatkannya dengan satu tangan sambil terus menghindari serangan Jabrik. "Kau pikir bisa membawa rahasia itu keluar, perempuan?" teriak Jabrik dari mobil, sambil menodongkan senjata laras pendek. Tepat ketika Jabrik hendak menembak, Raras membelok tajam ke jembatan kecil yang mengarah ke sungai. Jabrik tidak sempat bereaksi. Mobilnya melaju terlalu cepat dan terjun bebas ke jurang di sisi jembatan. Suara ledakan terdengar, api membumbung tinggi ke langit malam. Raras tak sempat merasa lega. Ia terus melaju, menyeberangi jembatan sempit hingga sampai di pinggiran kota kecil bernama Karangjati, tempat markas terakhir jaringan ayahnya pernah berdiri. Truknya akhirnya berhenti di halaman rumah kayu tua yang tampak ditinggalkan. Raras turun dengan tubuh gemetar, darah menetes dari pelipis, dan map masih tergenggam erat. Ia mengetuk pintu rumah, 3 kali dengan pola rahasia yang diajarkan Pak Harto. Dari balik pintu, seorang wanita tua membuka, menatapnya dengan mata berkaca. "Kau, anak Pramesti," bisiknya. Raras mengangguk pelan. "Kami sudah menunggu kedatanganmu sejak 15 tahun lalu." Langkah Raras terhenti di ambang pintu rumah kayu itu. Matanya menatap lekat pada wanita tua yang mengenalinya tanpa ragu. Sosok itu adalah Makinah, mantan rekan spiritual ayahnya, penjaga sisa-sisa warisan para sopir pelindung kebenaran. Aroma dupa dan minyak cendana memenuhi udara ketika Raras melangkah masuk. Di dalam, dinding-dinding dipenuhi lukisan-lukisan sopir tua yang telah gugur, termasuk gambar sang ayah, Pramesti Utomo, dalam balutan jaket kulit dan mata tajam yang penuh tekad. "Seluruh jalur ini dulu milik kami. Para sopir yang bersumpah menjaga keadilan di jalan. Tapi satu persatu kami dihancurkan oleh kekuasaan dan uang," ujar Makinah sambil menyalakan pelita kecil di altar sederhana. Raras meletakkan map dan flash disk di meja. "Semua ini, bukti bahwa mereka masih beroperasi. Dan mereka membunuh ayahku." Suaranya gemetar,
campuran dendam dan kesedihan yang tertahan bertahun-tahun. Makinah menatapnya lama, lalu membuka sebuah peti kayu tua. Di dalamnya tergeletak sebilah keris kecil berbalut kain merah, pusaka lajar, senjata simbolik dan gaib yang hanya boleh dipakai oleh pewaris sah Pramesti Utomo. Ajian ayahmu tak sepenuhnya mati. Ia menyimpannya dalam darahmu. Tapi untuk membangkitkannya, kau harus melalui pemanggilan terakhir. Raras menatap keris itu, dan merasakan getaran aneh saat menyentuh gagangnya. Malam itu, Raras menjalani ritual pemanggilan di bawah bulan purnama. Ia duduk bersila, dikelilingi dupa dan mantra yang dibacakan Makinah. Tiba-tiba, tubuhnya menggigil hebat. Dalam penglihatannya, ia melihat ayahnya berdiri di tengah kabut, menatapnya dengan senyum tenang. Jangan gentar, Le. Keadilan memang tertunda, tapi tak pernah mati. Suara ayahnya menggema, lalu lenyap perlahan. Saat membuka mata, darah mengalir dari hidung Raras, tapi jiwanya kini menyala. Ajian Waringin Sungsang, ilmu gaib peninggalan ayahnya, telah bangkit dalam dirinya. Keesokan paginya, Makinah mengumpulkan para sopir tua yang masih setia. Dari balik semak-semak muncul 4 truk tua dengan pengemudi tangguh, mantan rekan ayah Raras yang memilih bersembunyi bertahun-tahun. Kami pikir perjuangan telah usai, kata salah satu dari mereka. Tapi ternyata, pewarisnya datang juga. Raras berdiri di depan mereka, mengenakan jaket kulit ayahnya yang sudah pudar. Di pinggangnya terselip keris pusaka, dan di matanya berkobar nyala dendam yang telah menemukan arah. Mereka semua tahu, satu tujuan kini menanti, membongkar markas utama Raden Wiraatmaja, yang tersembunyi di balik kantor mega perusahaan logistik Wiratrans. Di sanalah semua dokumen, rekaman, dan data korupsi disimpan, dan hanya bisa diakses secara langsung. Serangan terbuka berarti kematian, tapi mereka sudah tak punya jalan mundur. Ini bukan hanya soal aku dan ayahku, ucap Raras lirih, ini tentang semua yang selama ini ditindas dan dibungkam di jalanan. Truk-truk tua itu pun mulai bergerak. Tidak cepat, tidak mewah, tapi setiap langkah mereka membawa semangat yang tak bisa dibeli uang. Di dashboard truk Raras, tergantung foto ayahnya, tersenyum tenang. Ia memandang jalan di depan, jalan penuh bahaya, tapi juga satu-satunya jalan menuju keadilan. Dan di belakangnya, para saksi lama kini siap bertarung lagi, untuk terakhir kalinya, demi satu kebenaran yang tak boleh mati. Matahari baru saja terbit saat konvoi kecil truk-truk tua memasuki batas kota metropolitan. Di tengah gemuruh kendaraan pagi dan hiruk-pikuk kemacetan, tak ada yang menyangka bahwa di dalam barisan kendaraan usang itu tersembunyi niat pemberontakan. Di balik kaca depan truk pertamanya, Raras duduk dengan wajah dingin, jaket kulit ayahnya terpasang erat, dan keris pusaka Waringin Sungsang terselip di pinggang. Di dashboard, flash disk berisi bukti dan rekaman telah dikloning ke beberapa unit cadangan yang dibawa sopir-sopir tua di belakangnya. Hari itu bukan hanya balas dendam, hari itu adalah hari penghabisan. Gedung Wiratrans Corp menjulang tinggi di pusat kota. Dikelilingi pagar keamanan dan puluhan petugas bersenjata, markas itu berdiri seperti benteng tak tertembus. Tapi mereka tak tahu bahwa hari ini mereka akan diserbu bukan oleh polisi, bukan oleh lembaga negara, tapi oleh orang-orang yang telah mereka remehkan, rakyat jalanan yang selama ini mereka tindas. Raras turun dari truk, berjalan di tengah lobi gedung dengan langkah tenang, sementara Makinah dan sopir tua menyebar ke titik-titik strategis sesuai rencana. Petugas keamanan mulai curiga. Seorang pria berbadan besar mencoba menghadang, tapi sebelum sempat bicara, Raras menatapnya tajam sambil menekan jari ke dada. Ajian getar jiwa bekerja seketika, pria itu tumbang seperti pohon dipotong akarnya. Sirine gedung meraung, tapi sudah terlambat. Para sopir tua menerobos masuk dari parkiran belakang dengan truk, menjebol pintu gudang data digital dan mengunci akses keluar. Dalam hitungan menit, pusat logistik terbesar itu menjadi zona perang sunyi. Di lantai 7, Raras mencari ruangan eksekutif tempat Raden biasa duduk, menara gading penuh kaca dan arogansi. Tapi Raden sudah menunggu. Lelaki itu berdiri di balik meja besar dari kayu jati, mengenakan jas hitam dan senyum penuh ejekan. Jadi ini warisan ayahmu, sekelompok sopir tua dan kamu yang masih bau solar. Ejeknya. Raras tidak menjawab. Ia melempar flash disk ke lantai. Itu isi dosamu, dan dunia akan melihatnya. Raden tertawa. Dengan jentikan jari, 2 orang pengawal bersenjata keluar dari balik dinding, tapi Raras sudah bersiap. Ia mencabut kerisnya, dan cahaya merah menyala dari bilah pusaka.
Dalam sekejap, tubuhnya bergerak dengan kecepatan tak biasa, melumpuhkan dua pengawal dengan gerakan bersih. Raden mundur, panik, lalu mengambil pistol dari laci. "Kau pikir aku takut dengan dongeng klinik ayahmu?" teriaknya sambil menembak. Tapi peluru itu berhenti di udara. Ajian Waringin Sungsang telah aktif sepenuhnya, menciptakan perisai tak kasat mata dari niat luhur dan restu leluhur. Raras melangkah pelan, menatap Raden yang kini ketakutan. "Kau membunuh ayahku, kau menjual jalanan ini kepada para lintah," bisik Raras. Dan dalam satu gerakan, ia menancapkan keris ke lantai, bukan ke tubuh Raden, membangkitkan getaran keras yang membuat seluruh ruangan berguncang. Komputer-komputer terbakar. Layar monitor memutar ulang rekaman kejahatan yang disimpan Raden selama 2 dekade. Di bawah, jaringan wartawan bawah tanah yang telah dihubungi Makinah sejak pagi mulai menyebarkan data itu secara real-time. Nama Raden Wiraatmaja mulai muncul di media sosial, dibongkar tanpa ampun. Para korban masa lalu, sopir, kurir, janda yang kehilangan suami, semuanya bersuara. Dunia mulai tahu siapa dalang sebenarnya. Dan di lantai 7, Raras berdiri di atas reruntuhan, menatap Raden yang tersungkur dan tak punya tempat bersembunyi lagi. Tapi Raras tahu perjuangannya belum berakhir. Karena meski raja jahat telah tumbang, para antek dan warisan busuknya masih menyebar di banyak sudut. Ia melangkah keluar dari gedung Wiratrans yang kini dikepung massa. Di luar, rakyat menunggu. Mereka tak melihat seorang kurir biasa hari itu, mereka melihat simbol harapan baru. Dan Raras tahu, jalannya belum usai, tapi kali ini, ia tidak lagi sendiri. Malam turun dengan cepat, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Gedung Wiratrans masih dikepung massa, tapi suasana mulai mereda. Di balik kerumunan, Raras berdiri diam, memandangi kota yang kini mulai menyadari kebenaran. Namun jauh di sudut pikirannya, ia tahu kemenangan ini belum sepenuhnya utuh. Raden memang tumbang, tapi tubuhnya belum mati, dan para tangan kanannya, preman-preman bayaran, aparat bayangan, dan mafia jalanan, masih berkeliaran, kini tanpa kendali, seperti anjing kehilangan majikan. Benar saja, malam itu, satu persatu para saksi penting yang membantu Raras mulai diteror. Rumah Makinah dibakar orang tak dikenal. Satu truk tua milik Pak Slamet ditemukan terguling di jurang tanpa jejak sopirnya. Dan di ponsel Raras, pesan-pesan ancaman datang silih berganti. "Kau pikir ini selesai, perempuan? Kami tak butuh Raden untuk memburumu." Wajah Raras tetap tenang, tapi di matanya kini menyala amarah yang lebih dalam. Ini bukan lagi soal membongkar kejahatan, ini perang bertahan hidup. Raras kembali ke markas rahasia di Karangjati. Di sana, tersisa hanya 3 sopir tua yang masih selamat. Mereka semua luka-luka, tapi semangat tak padam. Raras membuka peta besar yang dipaku di dinding. Ini bukan balas dendam mereka. Ini pelurusan sejarah. Mereka mengira dengan membunuh 1, mereka bisa menakuti 1000. Tapi mereka lupa, kami sudah kehilangan segalanya, ucapnya lirih, tapi penuh tekad. Ia menunjuk satu titik merah di peta, Pelabuhan Kering Belawan, tempat Raden dulu mengatur logistik senjata gelap dan jalur pemerasan jalanan. Salah satu sopir tua, Pak Ujang, berlutut kesakitan. Ia menyodorkan kunci kotak besi pada Raras. "Ini milik ayahmu. Ia menyuruh kami menjaganya sampai waktunya tiba." Di dalam kotak itu, Raras menemukan buku catatan tangan berisi nama-nama besar, dari preman kelas kakap hingga jenderal pensiunan, semua terhubung ke jaringan Wiraatmaja. Satu nama membuat Raras terdiam, Brahma Hadi Santosa, mantan atasan ayahnya di pengiriman logistik negara. Dia dalam sebenarnya, Raden hanya pion. Keputusan pun dibuat malam itu. Raras dan tim kecilnya akan menuju Belawan, memotong sumber logistik sisa kekuasaan yang kini jadi liar. Tapi mereka tahu, perjalanan ke sana tak akan mudah. Jalanan Sumatera yang liar, markas para preman bayaran yang masih setia pada kekuasaan lama, serta aparat yang sudah dibeli, semuanya akan jadi medan tempur. Tapi kali ini, mereka tak akan menunggu diserang. Mereka yang akan lebih dulu menghantam. Sebelum berangkat, Raras berdiri di depan kaca kecil, menatap wajahnya yang dipenuhi luka, namun memancarkan kekuatan baru. "Aku bukan lagi kurir, aku adalah suara yang selama ini dibungkam." Ia mengenakan kembali jaket ayahnya dan menyelipkan keris pusaka ke pinggang. Satu truk disiapkan, tua, berisik, tapi penuh sejarah. Di bak belakangnya, senjata rakitan,
tabung gas, dan bahan bukti telah diamankan. Jalan ke Belawan akan jadi pertarungan pamungkas, antara kekuasaan lama yang membusuk, dan harapan baru yang lahir dari luka. Dan saat truk itu melaju pelan menembus malam gelap, angin membawa suara-suara jalanan yang selama ini diam. Raras tak lagi hanya membawa dendam atau nama ayahnya, ia kini membawa semangat semua mereka yang dilindas roda kekuasaan. Dan ia bersumpah, kali ini, tak ada yang akan lolos dari keadilan, meski harus ia hantarkan sendiri, satu demi satu. Truk tua yang dikemudikan Raras memasuki kawasan pelabuhan Kering Belawan saat fajar baru menyentuh langit. Kabut masih menggantung, namun aroma besi, solar, dan darah seperti menyambut mereka. Pelabuhan itu sepi, terlalu sepi. Tapi Raras tahu, kesunyian di tempat seperti ini bukan pertanda damai, itu adalah napas yang ditahan sebelum ledakan. Ia menggenggam erat keris di pinggang, sementara di belakang, 3 truk lainnya bersiap, sopir-sopir tua yang kini menjadi pejuang terakhir jalanan. Mereka tak perlu menunggu lama. Saat roda truk melintasi gerbang pelabuhan, suara dentuman meledak dari salah satu sisi kontainer. Raras membanting setir, menghindari ledakan yang menggulung seperti api neraka. Sekelompok pria bertopeng, bersenjata parang dan senapan rakitan, muncul dari balik peti-peti kemas. Mereka adalah sisa pasukan Brahma Hadi Santosa, bukan sekadar preman, tapi pembunuh terlatih. Teriakan perang menggema, Raras meloncat dari truk, memimpin serangan balik dengan bara dendam yang telah terasah tajam. Pertempuran pecah di antara kontainer, jalan beraspal dipenuhi suara denting besi beradu dan jeritan luka. Raras bergerak seperti bayangan, tajam, cepat, mematikan. Ajian Waringin sungsang membungkus tubuhnya, membuat serangan lawan melambat di matanya. Ia menebas satu demi satu, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyampaikan pesan, bahwa mereka yang memperdagangkan nyawa rakyat kecil akan dibayar lunas. Di tengah pertarungan, salah satu sopir tua roboh, terkena peluru di dada. Raras menjerit, namun tetap maju, tak sempat berkabung. Saat mereka mendekati gudang utama, pintu besi terbuka perlahan. Dari dalam, muncul Brahma Hadi Santosa, mantan petinggi berjas putih, kini berpakaian hitam penuh debu, namun masih angkuh. Kau pewaris si Pramesti, lelaki bodoh itu mati karena mencoba melawan sistem. Suaranya dalam, menggelegar, dan kau akan menyusulnya. Di tangannya tergenggam tongkat besi, bukan senjata biasa, tongkat itu adalah media ilmu hitam, simbol kekuasaan yang dibangun di atas darah dan tipu daya. 2 kekuatan gaib beradu saat Raras dan Brahma bertarung. Ajian warisan ayahnya melawan ilmu pengaburan milik Brahma. Setiap benturan menggetarkan tanah. Asap hitam mengepul dari tanah yang diinjak Brahma, namun cahaya merah menyala dari tubuh Raras. Ayahku tidak mati sia-sia, teriaknya saat kerisnya menembus tongkat Brahma, menghancurkan pusat ilmunya. Ledakan energi terjadi, membuat semua orang terpental. Tubuh Brahma tergeletak tak bergerak, mata terbuka tapi kosong, jiwanya hancur bersama kejahatan yang ia pelihara. Dalam keheningan setelah badai, Raras berdiri terlatih. Seluruh pelabuhan porak-poranda, tapi matahari mulai naik, menyinari sisa-sisa pertempuran. Di tangan Raras, flash disk berisi dokumen pelabuhan, jejak aliran uang, korupsi, dan nama-nama. Besar, masih utuh. Ia menyerahkannya kepada seorang wartawan bawah tanah yang menunggu di luar area. Sebarkan, jangan simpan, ucapnya, lelah tapi tegas. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal menyembuhkan luka negara. Di hari yang sama, media-media besar mulai menyiarkan berita mengejutkan. Pusat penjarahan logistik negara terbongkar, nama jenderal besar terlibat, seorang wanita sopir jadi simbol perlawanan rakyat kecil. Wajah Raras tak muncul, tapi kisahnya menyebar seperti api, bukan sebagai legenda, tapi sebagai kenyataan. Dan di satu sudut pelabuhan, Raras menatap laut yang tenang. Ia tahu, pertarungannya sudah mendekati akhir. Tapi perjuangan, itu baru dimulai. Langit sore menyapu pelabuhan Belawan dengan semburat jingga yang damai, seolah menyeka luka-luka perang yang baru saja terjadi. Raras duduk di atas bak truk tuanya yang kini dipenuhi lubang peluru dan bercak darah. Di sekelilingnya, para sopir tua merawat yang luka, mengevakuasi korban, dan membakar simbol-simbol kekuasaan lama. Tak ada sorak kemenangan, hanya kesunyian penuh arti. Mereka bukan pahlawan, hanya orang-orang biasa yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Kabar tumbangnya Brahma Hadi Santosa menyebar seperti badai. Beberapa stasiun televisi memberitakan,
tapi banyak pula yang mencoba membungkamnya. Namun bukti yang disebarkan oleh wartawan-wartawan jalanan terlalu besar untuk disangkal. Nama Raras disebut sebagai pengungkap konspirasi logistik kotor yang selama ini menghisap darah rakyat. Tapi Raras sendiri memilih tetap dalam bayang-bayang. Ia bukan mencari popularitas, ia hanya ingin nama ayahnya kembali bermartabat, dan jalanan tempat ia dibesarkan tidak lagi jadi medan pemalakan. Di pemakaman massal sederhana untuk para sopir yang gugur, Raras berdiri dengan mata sembab. Ia meletakkan helm ayahnya di atas nisan tanpa nama. "Kita sudah membayar lunas," "Yah," bisiknya. Di balik tubuh kecilnya, ia memikul beban besar, amanah dari mereka yang tak sempat menua, dari para ibu yang menunggu suami di tikungan jalan yang tak pernah pulang. Di hatinya, ia tahu perlawanan belum benar-benar usai, tapi untuk pertama kalinya, jalan raya terasa sedikit lebih tenang. Beberapa hari kemudian, pemerintah mulai bergerak. Investigasi resmi dibuka. Beberapa nama besar yang disebut dalam data Brahma mulai diamankan. Tapi tentu, banyak pula yang masih sembunyi. Raras menolak undangan wawancara, penghargaan, bahkan uang kompensasi. Ia hanya minta satu hal, agar jalur-jalur pengiriman di daerah kembali diawasi rakyat lokal, bukan perusahaan raksasa pemakan anggaran. "Biarkan kami menjaga jalan kami sendiri," katanya dalam surat terbuka yang viral. Raras memutuskan kembali menjadi sopir paket. Tapi kali ini bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk menjaga apa yang telah ia perjuangkan. Di bak truknya, tak hanya ada barang, tapi juga buku-buku, kebutuhan anak-anak sekolah di pelosok, dan surat-surat dari janda-janda sopir yang kini melihatnya sebagai anak sendiri. Ia tidak lagi sendiri. Dari Jawa ke Sumatera, nama Raras jadi legenda. Bukan legenda sakti atau mitos belaka, tapi legenda nyata tentang seorang wanita yang berani menyetir melawan arus. Pada suatu pagi, di sebuah tikungan sempit di tengah hutan Jambi, truk Raras berhenti sejenak. Ia turun, melihat seorang preman muda mencoba menghentikan truk lain. Wajahnya tenang. Ia mendekat, menatap mata preman itu dan berbisik, "Kau mau jadi hantu jalanan? Atau penunjuk jalan masa depan?" Preman itu terdiam. Di bawah tatapan perempuan bersenjata keris dan keyakinan, tak ada keberanian yang bisa bertahan dalam kejahatan. Ia lari terbirit, dan truk-truk di belakang melanjutkan perjalanan mereka. Di atas roda yang terus berputar, Raras menyadari bahwa dunia akan selalu punya pemalak, penindas, dan pengkhianat. Tapi, selama masih ada satu orang yang berani berdiri, berani membawa kebenaran di atas roda, maka harapan takkan pernah mati. Dan selama langit masih membentang di atas jalanan, ia akan terus melaju, bukan hanya mengantar paket, tapi juga mimpi, keberanian, dan keadilan yang tak pernah lelah mencari tuannya.